Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Ibu juga alhamdulillah baik. Udah lamanya kita nggak ketemu kan kemarin libur semesteran ya. Semoga dengan liburnya semesteran kemarin, sekarang kita biasa belajarnya lebih semangat lagi ya, lebih giat lagi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta Andi untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Andi. Amin. Alhamdulillah ya, kita meskipun dalam keadaan seperti ini, masih dalam keadaan pandemi, kita masih bisa dipertemukan gitu ya, bisa belajar bersama lagi di Zoom meeting ini meskipun masih online kita ya. Mudah-mudahan ada meskipun kita belajarnya online seperti ini, semoga semangat belajar kita tetap tinggi ya. Nah, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Andi hadir ya. Ayu hadir. Uji hadir. Ibu ajak ya absennya supaya kalian tetap fokus. Ai hadir. Siti Jamilah ya hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya, meskipun dalam pandemi, tapi semangat belajar kalian tetap bagus. Ibu suka. Nah, sekarang kita buka bukunya dulu. Buku yang itu yang dari Kemendikbud. Nah, sebelum belajar, Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini. Sekarang itu kan kita mau belajar mengenai teorema Pythagoras. Kan sekarang jadi teorema Pythagoras itu merupakan pembelajaran pertama kita di semester 2 ini ya, di kelas 8. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pelajaran kepada kalian semuanya dengan tujuan supaya kita semua bisa membuktikan kebenaran dari teorema Pythagoras dengan berbagai cara, serta mengetahui hubungan antara panjang sisi pada segitiga siku-siku. Selanjutnya, Ibu lupa, belum menyampaikan tentang penilaiannya. Sama seperti semester kemarin, Ibu penilaiannya kan sekarang modenya daring. Berarti kalau dari pengetahuan, Ibu biasalah memberikan tugas kepada kalian ya. Untuk dari sikapnya, Ibu disiplin dari nanti kan ada presentasi gitu, bagaimana sikap tanggung jawab kalian, disiplin kalian, kolaborasi dalam berkelompok. Selanjutnya juga ada keterampilan, nanti Ibu akan menilai dari rangkuman materi-materi yang telah diajarkan. Jadi nantinya kalian itu membuat rangkuman materi yang telah diajarkan. Tuh. Selanjutnya Ibu share screen ya. Yap. Nah, teorema Pythagoras. Sekarang kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu teorema Pythagoras? Atau ada yang tahu nggak yang benda-benda yang berkaitan dengan teorema Pythagoras? Atau hal-hal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras? Sok, siapa ada yang tahu? Ya, Ai. Kata Ai, teorema Pythagoras itu berkaitan dengan sudut siku-siku. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah salah satu benda yang berkaitan dengan teorema Pythagoras, yaitu dengan benda yang memiliki sudut siku-siku. Ada lagi yang lain? Ya, bagus Ayu. Teorema Pythagoras itu lebih tepatnya lagi sangat berhubungan dengan
segitiga. Nah, tepatnya itu dengan segitiga siku-siku. Nah, ini banyak ya benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk segitiga atau berbentuk benda-benda yang memiliki sudut yang berhubungan dengan teorema Pythagoras. Nah, selanjutnya Ibu akan menceritakan tentang seorang tokoh, yaitu Pythagoras. Jadi, teorema Pythagoras ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Pythagoras. Nah, Pythagoras ini lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Nah, salah satu peninggalan Pythagoras ini yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras ini ya. Ya, gitu. Selanjutnya, Ibu akan membacakan bunyi dari teorema Pythagoras. Ada yang tahu sebelumnya? Apa ada yang udah belajar mengenai teorema Pythagoras pas liburan kemari? Belum ya? Baik, kalau belum, nih Ibu tampilin. Jadi, teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa kuadrat sisi-sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Jadi kan segitiga itu memiliki 3 sisi ya. Nah, di sini dinyatakan sisi miring suatu segitiga siku-siku. Berarti di sisi miringnya itu dikuadratkan sama, itu nilainya akan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Selanjutnya coba, nah ini kan ada segitiga siku-siku ya, yang ini A, itu B, ini C. Coba menurut kalian ada yang tahu nggak sisi miring itu yang mana? Ya Andi, yang mana? Yang C. Ya, betul sekali. Kenapa? Coba alasannya. Karena miring ya di sini. Sebetulnya ya, ini biasa disebut memang dengan sisi miring, tetapi lebih tepatnya lagi ini tuh sisi miring. Mengapa disebut sisi miring? Karena sisi ini, sisi C ini berhadapan dengan sudut siku-sikunya. Nah, sudut siku-siku. Di sini juga ada sisi siku-sikunya, yaitu sisi A dan sisi B. Nah, dengan begitu ada deh teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, berarti kan panjang A yang di sini dikuadratkan, dijumlahkan sama yang B, dikuadratkan sama dengan C kuadrat. Gitu. Itu mengenai teorema Pythagoras. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga, teorema Pythagoras itu banyak dimanfaatkan. Ibu stop share screen dulu. Nah, pemanfaatan teorema Pythagoras ini banyak. Bisa dalam bidang arsitektur ya, dalam ilmu geometri, atau dalam kehidupan sehari-harinya itu kita bisa menghitung misalkan tinggi kabel atau panjang kabel yang ada pada tiang listrik. Panjang kabelnya itu yang miringnya gitu. Kita bisa mengetahui panjang tersebut tanpa harus mengukurnya langsung tuh, dengan kita mengetahui panjang dari tiang listriknya. Nah, sekarang Ibu share LKPD sama bahan ajarnya ya di WA. Nanti kalian akan dikelompokkan oleh Ibu untuk mengerjakan LKPD dan bahan ajarnya. Nah, sekarang Ibu kelompokkan. Yang kelompok pertama itu ada Ai, Ayu, dan Andi. Kelompok kedua itu Uji,
Siti Jamilah, dan Aisri Mulyani. Kelompok ketiga itu Mikdar, Wulan, sama Sopah. Nah, nanti kalian setiap kelompok itu membuat grup ya, grup di WA. Nanti Ibu masukin, nanti Ibu akan memantau kalian bagaimana diskusinya. Kalau misalkan ada yang bingung, kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu. Tuh. Nah, nanti kalau udah, kita kembali ke Zoom lagi ya untuk dipresentasikan. Oke? Sekarang kita beralih ke WA dulu. Oke. Alhamdulillah, kita udah mengerjakan LKPD sama bahan ajarnya ya. Ibu tadi mantau di setiap kelompoknya bagus deh. Diskusinya udah jalan. Terus pemikirannya, pendapat-pendapatnya harus lebih diungkapkan lagi ya, jangan malu-malu. Nah, selanjutnya kita akan presentasi. Yang akan presentasinya adalah kelompok AI dulu. Nanti kelompok yang lainnya perhatikan ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Kita diskusikan lagi di sini. Tuh. Alhamdulillah, kita sudah beres presentasinya ya. Jadi, sekarang kalian udah bisa membuktikan dari teorema Pythagoras itu yang berbunyi dari C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, di mana C-nya itu sisi miring dari segitiga atau sisi terpanjang, atau juga lebih tepatnya itu sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Sedangkan A dan B-nya itu adalah sisi dari siku-sikunya. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran sekarang sudah selesai ya. Ibu akhiri dulu. Oh, jangan lupa ya, nanti kalian harus belajar lebih giat lagi. Nah, untuk minggu depannya lagi kita akan masih belajar tentang teorema Pythagoras, tentunya yang lebih tinggi lagi. Oke deh, kalau begitu Ibu akhiri dulu ya. Sampai ketemu minggu besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live dulu ya.